Saya berharap hari ini kita akan coba untuk belajar lebih dalam lagi ya mengenai dunia customer service. Ya, karena customer service ini kalau menurut saya satu bidang, satu area yang tidak terkena imbas dari teknologi. Jadi kadang-kadang kita sekarang ini mesti hati-hati dengan memilih jabatan. Coba kita lihat, tol, penjaga tol. Dulu hampir penjaga tol di Indonesia itu kurang lebih hampir 1 jutaan lebih. Dari semua tol-tol yang ada. Tapi begitu teknologi masuk, kita sudah pakai kartu, apa yang terjadi, semua dibabat. Heboh, rame, wah, pindah sana, ada yang dikeluarin, ada yang harus pindah ke pusat, dan lain sebagainya. Kacau semuanya. Bidang-bidang lain juga sama. Industri sekarang sudah juga mengurangi banyak orang. Kenapa? Mereka sudah pakai automation. Hati-hati nih ya, dunia ke depan dalam tempo singkat, hampir sebagian besar pekerjaan-pekerjaan yang repetition, ya, yang cuman kiri kanan cek itu semua diganti robot. Saya dengar berita terakhir ya, Tesla. Siapa teman-teman tahu Tesla? Tesla itu yang industri otomotif yang membuat mobil listrik ya. Mereka sudah beli satu alat ya, satu sistem yang dalam tempo 1 hari mereka bisa membuat 1.000 mobil. 1 hari loh ya, 1.000 mobil. Dan pabriknya itu sudah hampir 90% by robot semua. Jadi hati-hati, perusahaan Jepang hancur. Jepang robotnya kagok setengah-setengah. Tesla 100% pakai robot. Gitu ya. Nah, kita harus mikir-mikir nih. Saya banyak dulu kalau konseling ya, para teman-teman yang mau, Pak kuliah apa ya? Pak kuliah apa bagusnya? Cari kuliah yang masa depan itu nggak bisa tergantikan. Kalau Anda cari bidang yang bisa tergantikan, habis. Ya, bahkan hukum, ingat ya hukum ya, hukum itu sekarang sudah tergantikan pakai apa coba? IBM sudah menciptakan, kalau orang kena kasus hukum ini, asal pasalnya apa aja yang keluar. Wah, udah keluar semua. Semua bidang sudah tergantikan. Nah, tapi kita harus lihat nih, gimana dengan bidang quality, service quality atau service service ya, customer service ya. Ternyata bidang-bidang yang masih harus bersentuhan dengan orang itu yang masih sampai masa depan bisa bertahan. Salah satunya customer service, gitu kan ya. Jadi kita mesti lihat ini sebagai peluang kita untuk benar-benar mengambil kesempatan, gitu ya. Oke, kita akan mulai dulu dengan sesi yang pertama ya. Oke, ya kalau tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Lutfi apa sih peranan kita dan sebagainya gitu ya kan. Agenda kita ada tiga besar ya. Build quality service mindset. Yang pertama tidak bicara teknis, tapi mindsetnya dulu. Karena kalau mindset kita salah, cara kita memandang pekerjaan kita salah, cara kita memandang diri sendiri salah, pengerjaannya nggak optimal. Saya sudah ribuan kali ya melakukan interview. Dalam tempo singkat, bahkan kadang-kadang hitungan detik, saya sudah bisa mengukur, ini orang akan komit, akan kerja bagus, ini orang akan bermasalah, ini orang. Kenapa? Semua itu bisa tercipta dari cara berpikirnya dulu. Makanya disebut sebagai mindset. Nah, kalau kita bicara service saja ya, service di bidang apa sih? Bidang bagaimana kita melayani. Ya, banyak orang menganggap bahwa bidang ini bidang ya sudahlah, ini mah hanya lompatan, ini mah hanya sambilan, ini mah hanya sesuatu yang ya gitu. Tapi kita nggak pernah sadar bahwa hidup kita selama ini itu sebenarnya saling servis satu dengan yang lain. Contoh, kalau kita misalnya contoh di rumah ya, ada tukang apa tuh, pentol, tukang cilok gitu kan ya. Kita bisa nggak sih buat cilok, buat pentol? Bisa, gampang kok. Cuman aci gitu, bisa. Dicari resepnya di YouTube, bisa buat. Tapi karena kita bilang, aduh kok males ya, udah gue beli aja deh. Nah, tukang pentol itu memberikan apa? Servis. Dengan dia membuat, mengolah, membuat enak, pakai sambelnya, sehingga ada yang beli, itu servis sebenarnya. Ya, dia memberikan servis. Ya kan? Pentolnya produk, betul. Pentolnya barang. Tapi yang dia berikan, dengan dia masak dan sebagainya, itu servis kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya seluruh hidup kita itu servis. Nah, itu kuncinya kenapa di awal ini saya ingin bahas banyak tentang mindset-nya dulu. Gitu ya, supaya teman-teman punya proud, punya kebanggaan, punya tahu gitu tujuan saya apa sih sebenarnya. Nggak sekedar kerja, pagi masuk, datang ke kantor, yang satu datang ke toko, diomelin, kesel, pulang lagi, tidur, ngimpi buruk, balik lagi besok begitu, diomelin toko lagi, pulang, tidur, ngimpi buruk lagi, begitu ya kerjaan hidup ya. Karena apa? Kita nggak tahu apa sih tugas kita, apa tujuan kita sebenarnya dengan servis ini. Ya, itu nanti sampai sesi pertama, saya akan coba breakdown itu dulu. Ya, oke. Nah,
Sebelum kita jauh melangkah pada teknis yang nanti dijelaskan juga ya, nanti ada Bu Eka. Bu Eka itu cukup pengalaman ya di bidang customer service. Dia tahu ya, omni channel, dan lain sebagainya, supaya nanti teman-teman caranya habis-habisan. Bagaimana sih caranya? Gitu kan, ya. Ada yang disebut sebagai trilogy of life. Ini penting nih ya. Ini selalu nih. Ini saya kasih bocoran nih ya. Kalau para professional interviewer atau orang-orang yang merekrut orang lain, sebenarnya kuncinya simple. Mereka tentunya ketika merekrut orang lain, atau misalnya perusahaan merekrut orang lain, mereka ingin dapat orang yang tidak hanya sekedar kerja, tidak hanya sekedar bertahan hidup, tapi orang yang punya karya tertentu, orang yang punya passion. Ya, itu yang dicari sebenarnya. Jadi teman-teman kalau selama ini ya, Pak, saya sudah 10 kali interview di mana-mana gagal. Karena apa? Jawabnya udah kebaca. Gitu ya. Ini saya kasih kuncinya nih teman-teman supaya tahu apa yang dilihat dari kita sebenarnya. Ya, jadi kalau saya ngerekrut orang itu kan bukan sekedar ngelihat, oh ya orangnya bisa, oh orangnya bagus, oke, masuk ya, enggak. Itu zaman dulu begitu mungkin. Tapi zaman sekarang enggak. Kita punya banyak pilihan. Perusahaan punya banyak pilihan orang kok. Ya, tenaga kerja itu berhamburan banyak sekali. Sehingga yang kita cari benar-benar selektif. Saya mencari orang yang berpikirnya tentang karya tertentu. Gitu ya, nggak sekedar kerja ya. Jadi ada 3 di sini. Apa itu sebut pekerjaan? Ya pekerjaan ya sudah. Saya masuk satu perusahaan, saya punya keterampilan, saya mengerjakan tugas, selesai ya sudah selesai. Gitu ya. Itu hanya pekerjaan. Ya. Biasanya apa? Kalau orang yang model seperti ini, umumnya seringkali less of responsible. Responsible-nya kurang. Karena merasa hanya ya sudah, saya hanya bekerja, saya digaji sekian, ya kerja saya sekian titik. Transaksional. Banyak orang dalam dunia ini, dalam hidup ini ya, kalau saya lihat ya kerjanya cuma begitu. Gue digaji sekian, ya udah sekian aja, ngapa? Capek-capek, mau gue pikirin. Nah, ini yang repot nih. Gitu kan ya. Itu orang yang bekerja. Ya. Lalu ada orang yang just bertahan hidup. Ya sudahlah, daripada nganggur, daripada nggak ada gaji, ya sudah deh saya ya coba belajar ya menikmati gitu ya, walaupun nggak nikmat gitu ya, menikmati dan lain sebagainya. Ya kerjanya hanya sekedar ada tugas A diselesaikan A, dikasih tugas B diselesaikan B, tugas C diselesaikan C. Itu orang yang just bertahan hidup. Tapi yang kita harus masuk, harus pindah paradigm, itu harus apa sih yang harus saya ciptakan, apa yang harus saya kreasikan. Karena kalau di 2 tadi yang merah dan abu, ini biasanya kalaupun dia sudah pengalaman, sudah experience. Ya, saya pernah merekrut orang kan dari mulai yang fresh graduate sampai experience 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Saya kan bisa udah ketemu juga tuh. Ya, Bapak sekian tahun hanya bekerja. Kenapa coba? Ketika ditanya, yang dia jelaskan hanya pengulangan aktivitas. Ya Pak, saya kerjanya A, B, C. Lalu saya pindah pekerjaan B, pekerjaan berikutnya. Ngapain? A, B, C. Pindah berikutnya lagi Pak, A, B, C. Wah, udah. Sudah pasti gagal. Karena hanya pengulangan. Kalau orang yang berkarya, itu beda. Ya, dijelasin, Pak, saya dulu punya pengalaman begini, saya pernah salah, next-nya saya belajar begini, lalu saya meningkat, Pak, saya belajar kursus, saya kuliah, nah itu dia. Ini orang-orang yang struggling, orang-orang yang sekolah saya mulai membangun karya buat diri sendiri dulu. Ya, ini trilogy of life. Ya, kenapa saya penting sampaikan? Supaya teman-teman nggak terjebak gitu ya. Kita ini ke depan mau apa sih? Ya kesempatan masih banyak, kalau saya kan masih cukup muda-muda gitu kan ya, masa depan luas. Tapi banyak orang stuck di satu sisi karena apa? Ya sudahlah, udah begini mau apa? Tapi mereka nggak belajar, nggak improve, gitu kan ya.